Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Egi Prasetyo, Putri Tahara, dan Safitriyanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang mekanisme pasar Islami. A. Pengertian pasar Islami. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan kata mekanisme bisa berarti cara kerja suatu organisasi, hal saling kerja seperti mesin. Jika satu mesin bergerak, yang lain turut bergerak. Hal pembaharuan di segala bidang berarti peningkatan pembangunan. Sedangkan kata pasar bermakna tempat orang berjual beli. Kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual ingin menukar barang dengan jasa dan dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa. Islami berarti bersifat keislaman. Jadi, yang dimaksud di sini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, dan di dalamnya dilakukan dengan sifat keislaman. Kata pasar atau al-suq dapat ditemukan dalam Al-Quran, di antaranya pada surat Al-Furqan ayat 7 yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat, agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Dalam ayat di atas disebut kata aswaq, bentuk jamak dari kata suq yang berarti pasar. Menurut Wahbah Zuhaili, sebagaimana yang dikutip dari Zeki Fuad Syalil, kata suq terdiri atas huruf sin, waw, qaf yang berarti mendorong, menolak, mengiring sesuatu. Dikatakan sa'aqah, yasuku, dan sauqan, dan asyakiyah yang berarti binatang ternak yang digiring. Dikatakan pula suktu ila imraati sadiquha, saya mengirimkan mahar kepada istri saya, atau aswaq dalam bentuk jamaknya juga memiliki pengertian pasar, karena segala sesuatu digiring menuju ke tempat itu. B. Fungsi pasar. Dalam sistem ekonomi, pasar mempunyai fungsi-fungsinya sendiri, yang fungsinya tersebut bertujuan untuk memuaskan perekonomian pasar. Dalam Islam, fungsi pasar bertujuan agar dapat mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Richard Abilas yang dikutip Indah Hayura menyatakan bahwa pasar mempunyai 5 fungsi utama, yaitu: pertama, fungsi pasar adalah menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar, karena harga merupakan alat ukur suatu nilai dalam pasar. Di sini, fungsi permintaan konsumen bukanlah segalanya, tetapi uang juga menjadi faktor terpenting dalam mendukung suatu permintaan. Karena jika seorang konsumen ingin membeli suatu barang, maka tersedianya dana adalah faktor terpenting yang harus diperhitungkan. Kedua, pasar menyimpulkan semua produksi ini melalui faktor biaya. Dalam teori harga diasumsikan bahwa seorang pengusaha akan memaksimalkan output dan input, yang semuanya diukur dengan uang. Dari fungsi inilah asal bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa. Ketiga, pasar mendistribusikan suatu produk ini bersangkut paut dengan masalah untuk siapa barang yang dihasilkan. Karena siapa yang menghasilkan paling banyak produk, maka akan menerima pembayaran yang banyak pula. Suatu tenaga dan sumber daya lain akan dibayar sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Jadi, tenaga kerja yang paling produktif akan mendapatkan imbalan yang terbesar. Keempat, pasar melakukan pembatasan, yang ini merupakan inti dari penentuan harga, karena pasar akan membatasi tingkat konsumsi yang berlaku dari produksi yang tersedia, dengan tujuan agar terjadi keseimbangan suatu harga. Kelima, pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa akan datang.
tabungan dan investasi adalah salah satu alat untuk mempertahankan sistem dan menghasilkan kemajuan ekonomi. Semua fungsi tersebut haruslah meyakinkan setiap orang bahwa pasar dapat memecahkan berbagai masalah. Selanjutnya, transaksi yang terlarang dalam pasar Islami. Ada beberapa prinsip pokok ajaran Islam yang menjadi landasan dalam mengembangkan pasar. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, ar-ridho. Ridho yaitu adanya perasaan saling ridho antar pihak yang bertransaksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." Ayat tersebut menggarisbawahi saling ridho merupakan prinsip pokok yang mendasari suatu transaksi jual beli. Tidak boleh ada satu pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan jual beli. Yang kedua, diharamkannya riba. Ini sudah bersifat final dan ulama pun tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini. Harus disadari bahwa riba adalah sumber penyebab instabilitas pasar dan perekonomian dari sisi penawaran. Riba adalah komponen yang menyebabkan naiknya harga barang dan jasa akibat naiknya produksi. Yang ketiga, tidak boleh adanya unsur gharar dan maisir. Gharar adalah ketidakjelasan, sedangkan maisir adalah perjudian. Gharar dan maisir merupakan dua unsur yang dapat menyebabkan terganggunya mekanisme pasar sehingga pasar menjadi tidak sempurna. Keempat, berbasis kejujuran, transparan, dan keadilan. Sebagai tempat bertransaksi antara produsen dan konsumen harus dilandasi oleh prinsip kejujuran dan transparan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memarahi seorang pedagang. Yang kelima, tidak boleh mempermainkan takaran dan timbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-6 yang artinya, celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi timbangannya. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan di hadapan Allah di suatu hari, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Keenam, Prinsip yang keenam adalah tidak boleh adanya praktek monopoli di pasar, baik oleh seorang maupun sekelompok orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda dan berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kamu, kerabat, anak-anak, yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha keras hukumannya. Baiklah, kesimpulan dari semua materi yang kami sampaikan tadi adalah yang pertama, dalam mekanisme pasar Islami, penentuan harga dibentuk oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kedua, pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga. Yang ketiga, untuk merealisasikan poin kedua, mekanisme pasar harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni yang pertama adalah ridho, tidak adanya riba, tidak adanya unsur gharar dan maisir, berbasis kejujuran, keadilan, dan transparan, kontrol monopoli, kontrol ikhtikar, dan tidak boleh melalaikan zikir kepada Allah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.